Pada 1 Juni tahun 1945, Bung Karno berpidato tentang dasar negara yang dinamainya Pancasila. Tanggal 1 Juni kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Namun ada yang menggugat dengan alasan Supomo dan Muhammad Yamin juga menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Ada juga yang memilih tanggal 18 Agustus sebagai hari lahir Pancasila, yaitu ketika Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pada 18 Agustus tahun 1945. Perdebatan ini akan selalu mengemuka setiap peringatan hari lahir Pancasila. Sebagai penggali Pancasila, Soekarno berusaha agar falsafah negara tersebut diketahui luas oleh masyarakat. Menurut Mangil Martowijoyo, pengawal Presiden Soekarno, Bung Karno membicarakan Pancasila di mana-mana di seluruh Indonesia. Saya yakin rakyat Indonesia lebih mengerti tentang lahirnya Pancasila. Ini karena rakyat jelata mendengar sendiri keterangan itu langsung dari mulut Bung Karno sebagai penggali kelima mutiara tersebut, kata Mangil Martowijoyo. Mangil mengungkapkan bahwa pada waktu Bung Karno berbicara tentang Pancasila di rapat-rapat umum, para tokoh yang mendengarkan pidatonya pada 1 Juni tahun 1945 masih hidup. Pada waktu itu tidak ada yang membantah atau menentang, baik secara perseorangan maupun di surat-surat kabar. Ini berarti semua mengetahui dan mengerti. Memang betul Pancasila itu Bung Karno yang menggalinya dari bumi Indonesia, kata Mangil Martowijoyo. Menurut sejarawan Peter Kasenda dalam bukunya Pidato Bung Karno pada 1 Juni tahun 1945 berjudul Lahirnya Pancasila, kemudian diterbitkan Departemen Penerangan pada tahun 1947. 11 tahun kemudian, tepatnya tahun 1958 dan 1959, Presiden Soekarno memberikan kursus-kursus di Istana Negara Jakarta dan kuliah umum pada seminar Pancasila di Yogyakarta. Kumpulan pidato tersebut beserta pidato lahirnya Pancasila 1 Juni tahun 1945 dibukukan dengan berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara. Awalnya Bung Karno merasa cukup dengan kursus atau rapat-rapat umum dalam mengampanyekan Pancasila. Namun dia kemudian tersentak oleh pernyataan Den Aidit, Ketua CCPKI. Pada awal Mei tahun 1964, Aidit membuat pernyataan mengejutkan yang mempertanyakan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pidato berjudul Berani, Berani, Sekali Lagi Berani, Aidit mengatakan Pancasila mungkin untuk sementara dapat mencapai tujuannya sebagai faktor penunjang dalam menempa kesatuan dan kekuatan Nasakom. Akan tetapi begitu Nasakom menjadi realitas, maka Pancasila dengan sendirinya tidak akan ada lagi. Menurut Ganis Harsono, juru bicara Departemen Luar Negeri pada era Soekarno, mungkin karena sangat terpengaruh oleh sikap Aidit yang menyelewengkan Pancasila itu, maka tiba-tiba Presiden menuntut diadakannya acara peringatan hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni tahun 1964. Hari itu adalah hari ulang tahun ke-19 Pancasila, dan banyak kalangan yang menganggap aneh bahwa hari itu diperingati falsafah negara Indonesia secara resmi untuk pertama kalinya, kata Ganis dalam memoarnya. Hari lahir Pancasila diperingati untuk pertama kalinya dengan upacara kenegaraan di Istana Merdeka. Slogan yang dipilih adalah Pancasila sepanjang masa. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno menguraikan kembali bagaimana dulu dia merumuskan Pancasila. Berikut urutan-urutan kelima silanya. Setelah membuat pernyataan menghebohkan itu, hubungan Aidit dengan Soekarno renggang. Bahkan rasa kebencian yang timbul di antara Soekarno dan Aidit terlihat semakin nyata. PKI kemudian berusaha membuat pelurusan atas pernyataan Aidit dengan menerbitkan Aidit Membela Pancasila 1964.
Aidit juga menyampaikan pandangannya tentang agama dan Pancasila dalam wawancara dengan wartawan Solihin Salam yang dimuat majalah Pembina pada tanggal 12 Agustus tahun 1964. Sementara itu, peringatan Hari Lahir Pancasila kemudian dilaksanakan setiap tahun, setiap tanggal 1 Juni. Terakhir, Bung Karno memperingati Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni tahun 1966. Setelah itu, rezim Orde Baru menjadikannya tahanan rumah hingga meninggal pada 21 Juni tahun 1970. Pada tanggal 17 September tahun 1966, Menteri Panglima Angkatan Darat Jenderal TNI Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila, yakni peringatan gugurnya pahlawan revolusi pembela Pancasila. Jenderal Soeharto juga sempat memperingati hari lahir Pancasila pada 1 Juni tahun 1967 dan 1 Juni tahun 1968. Sebagai upaya menghapus warisan Soekarno, rezim Orde Baru melalui Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban melarang peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni mulai tahun 1970. Yang diperingati rezim Orde Baru adalah Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober. Pada tanggal 1 Juni tahun 2016, Presiden Joko Widodo menandatangani keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 yang menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila dan 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional mulai tahun 2017. Bisa dibayangkan seandainya Aidit dan komunis berkuasa di Indonesia. Begitu Nasako menjadi realitas, maka Pancasila dengan sendirinya tidak akan ada lagi. Pancasila yang digali Bung Karno akan hilang dan lenyap dari Indonesia. Dengan hasil yang baik,